Saya ngelabkan beras sengaja ke Sukovindo dengan nutrition fat lengkap. Karena kalau di kampus biasanya bisa, tapi nutrition fat sederhana. Jadi variabelnya itu terlalu sedikit. Ternyata ketika saya ngelabkan beras yang kita konsumsi yang beredar di pasaran, satu, kandungan pestisidanya tinggi, sebenarnya kurang layak dikonsumsi. Yang kedua, kandungan timbalnya tinggi. Yang ketiga, kandungan arsenik. Yang keempat, kandungan merkuri. Yang kelima, gula produksinya cukup tinggi. Ternyata dari hasil lab kami bisa saya pastikan bahwa kandungan beras kita halal. Kandungan beras kita halal, tapi belum toyib. Ini sebenarnya kami hadir ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur didasari oleh satu niatan bagaimana supaya saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya, kalau ada yang non-muslim, saya rasa juga ini sangat berkepentingan kaitannya dengan bagaimana kita menyiapkan makanan atau menyiapkan produk yang bisa memenuhi hak konsumen. Ini tantangan bagi kita, khususnya kaum muslim, untuk mendapatkan hak konsumen atas produk yang beredar di pasar. Kalau kita pergi ke supermarket ingin mencari produk yang halal, bagaimana caranya? Dilihat logo halal. Pertanyaan kedua, kalau kita pergi ke supermarket pengen membeli produk yang toyib, bagaimana caranya? Pertanyaan ketiga, adakah regulasi di Indonesia yang sudah melindungi produk yang toyib? Mengapa toyib menjadi penting? Kan gitu kan? Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik, yang thayyib, yang telah dijadikan rizki atas kalian. Sehingga ini sangat penting. Makanan apa tadi? Thayyib. Halal banyak, thayyib masih sangat sedikit. Ini yang membuat apa? Makanan thayyib itu menjadi sangat esensi, sangat mendasar, sangat penting. Kalau halal itu hubungannya misalnya sederhananya terkait dengan lebih ke spiritual, lebih ke ruhiyah, sehingga dihubungkan misalnya daging sapi hukumnya apa? Kalau dimakan hukumnya halal apa? Enggak halal. Halal. Kalau nyembelihnya tidak pakai bismillah halal apa enggak? Enggak. Sederhana, pembedanya hanya apa? Bismillah atau tidak bismillah. Kalau thayyib, definisinya apa? Indikatornya apa? Variabelnya apa? Saat ini belum terasa. Padahal kalau yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan kualitas hidup seseorang secara fisik, kalau halal tadi lebih secara apa? Lebih secara kejiwaan, psikis, spiritual. Tapi kalau thayyib kaitannya dengan secara fisik, secara kualitas produk. Negara Jepang adalah negara yang memiliki usia harapan hidup paling tinggi. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi? Kalau dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi itu kan dikatakan min kulli syai'in
sababa. Segala sesuatu itu pasti ada sebab musababnya. Ada yang menjadi sebab itu menjadi sebab berikutnya, menjadi rangkaian sebab-sebab. Kenapa usia harapan hidup masyarakat Jepang itu kok bisa terbaik, tertinggi dunia? Ada yang bisa membantu menjawab? Yang latar belakangnya kira-kira apa? Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas, karena orang Jepang terbiasa hidup sehat. Mungkin bahasa yang tepat itu bukan berumur panjang, karena usia itu sudah apa? Sudah takdir, tapi ada usia harapan hidup. Itu ya bahasanya itu. Terus kemudian apa hubungannya sehat dengan thayyib? Kan begitu toh? Nah, menyederhanakannya, kalau dalam bahasa Inggrisnya healthy, bahasa Indonesianya sehat, bahasa hidup sehat, menu-menu makanannya adalah makanan-makanan yang sehat, yang kadar nutrisinya sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh, itu yang dikatakan makanan thayyib. Nah, saya pernah melebkan beras kita. Ini saya bicara beras karena Rasulullah itu sempat menyampaikan, kalau di rumah kita ini sudah ada kurma, rasanya dunia seisinya sudah menjadi milik kita. Begitu kata Rasul. Nah, kurma di sana kan makanan pokok terbaik. Kurma apa? Makanan pokok terbaiknya di sana kurma. Kalau di Indonesia, makanan pokoknya apa? Oke, makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari beras. Saya ngelabkan beras sengaja ke Sukovindo dengan nutrition fat lengkap. Karena kalau di kampus biasanya bisa, tapi nutrition fat sederhana. Jadi variabelnya itu terlalu sedikit. Ternyata ketika saya ngelabkan beras yang kita konsumsi yang beredar di pasaran, satu, kandungan pestisidanya tinggi, sebenarnya kurang layak dikonsumsi. Yang kedua, kandungan timbalnya tinggi. Yang ketiga, kandungan arsenik. Yang keempat, kandungan merkuri. Yang kelima, gula produksinya cukup tinggi. Ada yang pernah membawa ke laboratorium beras kita? Belum. Ternyata dari hasil lab kami bisa saya pastikan bahwa kandungan beras kita halal. Kandungan beras kita halal, tapi belum pasti orang Jepang nggak mau makan beras yang dari Indonesia yang beredar saat ini. Pasti orang Jerman nggak akan mau makan beras yang beredar di pasaran kita. Pasti orang Korea nggak mau mengkonsumsi, dan orang-orang negara-negara yang sadar atas kesehatan, mereka tidak mengkonsumsi. Dan ini yang kita konsumsi setiap hari. Pertanyaannya kira-kira tomat kita begitu juga enggak? Iya. Tomat kita begitu juga enggak? Cabai kita begitu juga enggak? Bumbu masak kita semuanya begitu juga enggak? Gula yang kita konsumsi begitu enggak? Ini tantangan kita bahwa umat Islam hari ini belum mendapatkan hak perlindungan konsumen, khususan warga besar Trinidad, keluarga besar Paitren, wajib hukumnya menghidupkan gerakan daulat pangan halal thayyib. Maaf, gerakan belanja kepada saudara sendiri seiman wajib kalau saya, selama saudara kita masih punya yang dijual walaupun harganya agak mahal sedikit, harus beli ke saudara kita. Yang kedua, memilih produk yang halal thayyib walaupun susah, sehingga di sini butuh apa? Butuh komunitas untuk membangun itu.
Terus kemudian kita setelah membeli apa tadi? Memproduksi pangan halal thayyib. Untuk bisa memproduksi pangan halal thayyib perlu ada budidaya perihal pangan halal thayyib, berasnya, jagungnya, lomboknya, dan seterusnya, semua harus halal thayyib. Supaya semuanya bisa menjadi halal thayyib, syaratnya harus ada riset, melibatkan profesor, dokter, ahlinya yang bisa memproduksi nutrisi, pupuk dan sebagainya berkaitan dengan produksi tanaman, terus kemudian apa itu? Untuk ayam, bebek, sapi, untuk peternakan, untuk perikanan dibutuhkan pupuk, nutrisi, insektisida, dan seterusnya yang semuanya ini menjadikan produknya halal thayyib. Akhirnya pusing, dan terus sekarang bagaimana supaya produk yang kita konsumsi itu thayyib? Disinilah akhirnya kami roadshow, muter-muter, belajar, nemui orang-orang pinter itu gimana. Ketemu Prof. Yana, ketemu Prof. Edi, ketemu Prof. Fatah, ketemu Prof. Sukoso, dan sebagainya. Pertanyaan saya hanya satu, bagaimana supaya saudara kita mendapatkan hak konsumen untuk memiliki produk yang halal thayyib? Semua jawabannya hampir sama. Terus tapi kita harus ada solusi. Setelah kami banyak berdiskusi, kalau ingin masuk ke sana masih terlalu berat, maka kita harus punya langkah emergensi supaya hari ini juga saudara kita mengkonsumsi makanan yang halal thayyib, makanan yang sehat. Karena sehat thayyib itu sebenarnya jadi satu, sama, relatif sama. Tapi kan kadang sehat halal thayyib perlu kalimat seperti itu, sehingga kita perlu makanan kita itu adalah makanan yang sehati. Makanan apa? Sehati. Apa sehati? Sehat halal thayyib. Kita sudah siap apa belum? Bergerak mulai saat ini supaya tetangga kita makanannya halal dan thayyib, supaya doanya diterima oleh Allah. Siap. Kenapa kami sampai membuat perusahaan yang diberi nama Indobio? Karena sebenarnya lahirnya pabrik ini ketepaan. Lahir nggak lahir, pabrik nggak penting. Setuju? Setuju. Lahir nggak lahir, PT Indobio nggak penting. Setuju? Yang penting bisa melahirkan produk yang sifatnya emergensi untuk menyiapkan supaya seluruh keluarga muslim mendapatkan haknya untuk mendapatkan makanan yang halal. Sehingga dari puter-puter itu bertanya, meriset, terus kemudian setelah mengadakan penelitian dan seterusnya, kenapa sampai lahir produk ini sebenarnya? Ini secara umum untuk melancarkan peredaran darah, ya. Secara umum aja ya. Kalau yang ini secara umum untuk kekebalan tubuh atau imunitas. Tapi saya sudah pernah ngelabkan beras yang sebelumnya kandungannya itu ada 5 tadi, apa? Mer, pes, tim, gula, reduksi gula yang benar, bukan gula atau glikemiknya harus tetap ada, jangan dihilangi. Tapi reduktornya yang harus dibongkar, yang ngikat, yang membuat masalah itu yang harus dibongkar. Bukan nasinya yang diganti, tapi yang membuat nasi kita bermasalah ini yang harus kita selesaikan. Sehingga Indobio hadir bersama Treminet ini dalam rangka untuk memberikan solusi, bukan menyediakan
Pengganti. Substitusi atau pengganti. Sehingga caranya supaya berasnya itu kelima kandungannya tadi hilang, tetesin saja 3 tetes. Ini 3 tetes, bukan 3 sendok. Setelah dikhususi, ditetesin, terus kemudian sudah dimasak langsung. Pengen nggak percaya, sederhana saja yang 5 hal tadi. Beras 1 kilo beli, diambil 1 on, terus kemudian dikhususi, ya kan, ditetesin ini, terus kemudian kira-kira itu jeda sampai ini kan 10 menit, dibiarkan 10 menit. Setelah itu dia apa? Dijemur dulu, dikeringkan supaya nggak bau. Terus kemudian ditandain. Yang satu kontrol itu aslinya. Yang satu yang sudah diaplikasi oleh orang kampus tenan, yang dosen cocok ini. Langsung dibawa ke laboratorium, dilihat hasilnya. Saya yakin akan berubah 100%. Jamin ya Pak ya? Insya Allah, tidak percaya, labkan sendiri. Nanti pada masanya kami akan nge-lab ulang, karena secara berkala kami nge-labkan. Sehingga kalau kita ingin yang dikonsumsi oleh saudara kita halal thayyib, sebelum macam-macam, sebelum kita produksi beras yang halal thayyib, sebelum ketika lomboknya masih disemprot dengan cara seperti itu, tomatnya masih seperti itu, bumbunya semuanya, buahnya semuanya seperti itu, monggo ditetesin 3 tetes. Berarti 1 RT 40 kakak, cukup sehari omsetnya 40 botol. Kalau merasa waduh uangku banyak, nggak harus pakai Biofit, bisa juga pakai limu.